adalah step by step untuk membuat sebuah penelitian. Ya, pertama sekali kita mesti rumuskan masalah yang akan kita teliti. Ya, apa nih yang nak kita teliti? Itu yang pertama. Yang kedua adalah landasan daripada teori, maknanya basic daripada teori yang nak kita guna bila kita membuat sebuah penyelidikan. Oke, nah bila dah ada teori, berikutnya adalah perumusan hipotesis. Jadi mesti ada hipotesis di penelitian kuantitatif. Ya, nah hipotesis ini kita boleh tengok daripada penelitian terdahulu, literatur review, ataupun daripada ya hipotesis ini macam sangkaan ya. Dugaan, tapi beza dengan dugaan di Melayu ya. Kalau dugaan ini cobaan, tapi ini adalah sangkaan ya. Oke, nah dari hipotesis ini kemudian kita mencari data, collecting data. Data ini kita boleh dapatkan daripada apakah keseluruhan population bila dia tak kurang daripada 100 ya, tapi bila lebih dari 100 kita boleh guna sampel. Ya, nah dari sini pun kita juga boleh guna dari data pun kita gunakan development ataupun pengembangan daripada instrumen. Ya, karena kita pastikan daripada instrumen yang kita guna ini betul-betul valid, reliable, dan juga nanti datanya adalah normal. So ada normality, tes normalitas ya. Nah, di situ nanti ada pengujian instrumen ya. Jadi instrumen ini kita akan uji kemudian sebelum kita share kepada responden kita. Nah, setelah data dapat ya, setelah data itu kita dapatkan daripada responden, berikutnya adalah analisis, data analysis ataupun analisis data ya. Jadi datanya kita sudah dapat, lepas itu kita boleh letak di Microsoft Excel ataupun direct ke dalam SPSS ya. Nah, setelah itu baru ke kesimpulan dan saran ya. Ini adalah step by step dalam sebuah penelitian. Oke. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif tentu saja ya, kemarin kita sudah cakap pasal apa, yaitu variable. Ya, apa itu variabel? Sugiono, ini Prof Sugiono, saya belajar ke beliau ya, bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperolehi information tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi apa saja yang mungkin menurut penyelidik ini dia akan kita buat penelitian. Tapi nanti biasa ada syaratnya. Biasanya variabel ini adalah sesuatu yang dia ada varians ya, yang dia ada macam pergerakan atau dia tak statis ya, so dia dynamic ya. Ini adalah variabel penelitian, boleh dari kepemimpinan, kemudian kinerja, kemudian prestasi, kemudian juga cara berpikir, kemudian juga mungkin kepribadian ya, kemudian juga mungkin tingkat daripada penjualan dan lain sebagainya. Ini adalah variabel penelitian. Jadi bentuknya apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Oke, saya nak teliti pasal kecerdasan seseorang atau mungkin kebahagiaan seseorang. Boleh ada kita tengok daripada indikator-indikator yang ada. Ini adalah variabel penelitian. Nah, variabel ini ada dua ya, seperti saya dah cakap bahwasanya variabel terkait ataupun dependent, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan yang kedua adalah variabel bebas atau independent ya, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Jadi misal saya nak tahu pasal ini biasanya hubungan ataupun yang paling ini ya korelasi ya, regresi, korelasi hubungan ya, ada pengaruh ya. Misal pengaruh daripada media ataupun sosial media ya terhadap perkembangan anak ataupun kanak-kanak ya. Ada tak yang dia mestinya belum dewasa, dia belum macam punya pemikiran, tapi kerana ada sosial media dia lebih dewasa daripada dia punya usia.
Nah, itu biasa di anak lah ya. Kemudian mungkin berarti nanti ada apa? Ada pengaruhnya dari sosial media itu adalah yang mempengaruhi, maknanya dia adalah apa? Dia adalah independen ya, sedangkan mungkin kedewasaan ataupun juga pemahaman daripada kanak-kanak itu adalah dependent ya, yang dipengaruhi ya. Dependent itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya oleh dua. Jadi instrumen yang sifatnya itu bagian ya, ataupun dia apa boleh dua atau lebih lah. Instrumen ini dia tergantung daripada minimal itu dalam satu variabel itu dia ada dua ya. Penelitian kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Ya, jadi ini kuantitatif ya mestinya. Oke, kemudian untuk menguji hipotesis. Jadi instrumen ini memang digunakan untuk menguji daripada hipotesis yang sudah kita rumuskan. Sangat diperlukan data yang benar dan akurat, jelas. Jadi data ini dia kena valid, dia kena betul-betul akurat, kena betul-betul ya memang dia betul-betul didapatkan dengan benar ya. Nah, hasil dari pengujian hipotesis ini bergantung pada kebenaran dan argumen. Jadi di sini ada dua, kita tengok daripada skala Likert ya. Jadi Likert scale ataupun skala Likert itu adalah memiliki tingkat reliability, ini ada reliability tinggi dalam mengurutkan ya, if we arrange ya, manusia berdasarkan intensitas sikap tertentu ya. Skala Likert ini dia fleksibel, negatif ya. Jadi bila dia instrumen ataupun pernyataan itu dia positif, so dia berarti sangat setuju kita bagi markah ini 5. Setuju itu ada 4, netral itu ada 3, kemudian tidak setuju, tidak sepakat ya itu ada 2, dan sangat tidak sepakat, sangat tidak setuju itu ada 1. Nah, kalau yang negatif ini kita balik, yaitu kalau sangat sepakat, sangat setuju itu ada 1, setuju itu ada 2, netral itu 3, kemudian tidak setuju itu ada 4, dan sangat tidak setuju itu ada 5. Ini nanti untuk bobot penilaian menggunakan if we using Likert scale ya. Jadi skala Likert jadi dalam bobot penilaiannya. Oke. Nah, ini yang paling penting. Jadi masa kita buat penelitian ataupun instrumen ya, mesti ada kisi-kisi ataupun kisi-kisi ini macam bahan ya. Jadi jadi setelah kita menentukan jenis instrumen, berbagai aspek yang diungkap bersumber dari masalah riset ataupun penyelidikan yang merujuk pada teori-teori pendukung ya, seperti terkait dengan apa yang kita cakap ini dengan fenomena maupun gejala yang terjadi ya. Oke, ini adalah apa yang kita sebut dengan kisi-kisi uji coba. Kita mesti tes ya. Macam mana kita buat tesnya? Ya, kita boleh tengok di sini ya. Oke, ya. Jadi pada uji coba instrumen yang diuji cobakan adalah mengenai validity ataupun validitas dan juga reliabilitas or reliability-nya. Nah, ini sesuai dengan Karno Sugiono yang menyatakan bahwa instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel itu telah teruji validity dan juga reliability-nya. Jadi sebelum kuesioner itu dia di share kepada responden, kita berikan kepada orang-orang yang menjadi subjek dari penelitian kita. So kita kena uji dulu ya dengan uji validity dan juga reliability. Nah, ini menggunakan juga software, biasanya menggunakan SPSS. Nanti saya akan tunjukkan juga SPSS-nya insya Allah ya. Nah, apa itu uji validity? Kita tengok ya. Bahwa uji validity dalam AKAID dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya item ataupun instrumen penelitian. Ya, validity item ini ditentukan dengan rumus korelasi product moment. Nah, biasanya nanti menggunakan formulanya adalah product moment correlation ya. Jadi product moment korelasi product moment melalui uji T, yaitu T hitung. Ya, T hitung itu dia nanti mesti dia lebih besar daripada T table ya. Maka nanti ada D
Q-nya itu sama dengan N, ya, kemudian dikurangi 2. Nah, butir soal nanti kita katakan dia. Jadi satu butir itu dia sebut dia valid jika sebaliknya atau apa dan jadi katakan valid. Jadi kalau dia ikut daripada formula ini dia berarti valid. Namun jika sebaliknya maka butir soal ataupun soalan ya tidak signifikan atau tidak valid. Nah, validity data ini kita boleh menggunakan bantuan daripada software SPSS di banyak versi. Hitung korelasinya dengan rumus yang ditemukan oleh person atau lebih dikenal dengan person product moment ataupun R hitung ya. Ini sebagai berikut. Oke, mudah-mudahan nampak. Ada suara apa nih? Oke. Ya menurut saya. Oke, terima kasih ini jadi host ya. Saya nanti mudah-mudahan saya ini jadi host lagi supaya nanti saya boleh juga untuk ininya. Oke, lanjut. Ini adalah uji validity tadi ya. Nanti di SPSS dia menggunakan person product moment ya untuk kita menghitung dan versinya dia punya version ini di SPSS nih kita ada yang 26 yang 26. Ini adalah uji validity. Nah, ini adalah formula daripada korelasi product moment bila kita nak menghitung secara manual ya, secara manual ya, meskipun ya mungkin kita hanya paham saja ya karena dah semua dikerjakan oleh software ya. Ini adalah koefisien daripada korelasi, kemudian jumlah X total, kemudian jumlah Y total. N itu adalah jumlah responden, kita ingat ya, ada N besar dan N kecil kemarin itu. Kemudian jumlah daripada XY yaitu hasil perkalian daripada X dan Y setiap responden. Dan jumlah daripada XI itu di kuadrat 2 itu adalah kuadrat skor daripada X total, kemudian kuadrat skor juga daripada Y total. Nah, setelah harga daripada R itu diperoleh, kemudian disubstitusikan ke dalam rumusan uji T tanpa menggunakan tabel ataupun table. Nah, ini rumus secara manual di korelasi product moment, tetapi jangan khawatir, kita bisa gunakan dari SPSS yang lebih tentu saja mudah ya. Ini rumus korelasinya. Nah, kemudian rumus uji T ini pun senang je. Maaf Ustaz, slide-nya ada Ustaz. Saya belum ini ya. Belum Ustaz, maaf ya. Tahu, justru bagus ya. Mungkin tadi yang mati kali ya. Aduh, dari tadi nih. Oke, tak apa. Baru saja Ustaz. Ini baru ada. Oke, tadi mungkin ada Ustaz ini ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi tadi dari sini ya. Di uji instrumen untuk penelitian. Jadi macam nih. Bila kita nak buat penelitian, nah penyelidikan kita ini adalah kuantitatif menggunakan statistik. So tools dia, alat ataupun skala untuk mengukurnya itu adalah dengan instrumen ya. Nah, kemudian dari uji validity ini ada beberapa formula yang semuanya ada atau disebut tadi dengan person product moment ya, R hitung atau R hitung. Ini menggunakan SPSS. Ini adalah rumus daripada korelasi product moment. Ini rumus daripada uji T ya. Ini untuk memastikan ini adalah jumlah responden kemudian dikurangi 2. Ya, kemudian nanti dibagi lagi daripada akar kuadrat daripada 1 dikurangi R kuadrat 2 ya, atau akar R kuadrat. Nah, di sini jadi kita akan tahu nanti jika R, X dan Y itu lebih kecil atau lebih besar. Bila R, X, dan Y itu lebih kecil daripada T hitung, berarti indikator tersebut tidak signifikan. Ya, nah ini kalau dia memenuhi signifikan, berarti indikator pernyataan diuji dapat dinyatakan valid. Ya, ini hitungan manualnya untuk uji T, tapi dengan SPSS sebenarnya sekarang sudah sampai kepada versi 28 ya. Udah lagi 8 ya. Yang saya punya tentu 6 ya. Ini yang sudah versi 26 ya, sekarang ada ke versi ke 28 ya. Oke, ini adalah rumus UGT. Nanti kalau kurang jelas banyak sangat di YouTube-nya untuk penjelasan, tapi tinggal tukar ke SPSS senang.
masing-masing R hitung itu adalah lebih besar daripada R table ya. Ini untuk variabel yang X-nya. Kemudian pada angket uji coba variabel Y yang berisi 3 indikator dan 3 indikator tersebut diperoleh daripada kesimpulan bahwa alat ukur instrumen dinyatakan valid karena hasil masing-masing R hitung itu lebih besar daripada. Untuk uji reliability, reliability adalah alat ukur atau reliabilitas alat ukur adalah ketepatan daripada alat ukur tersebut dalam mengukur apa yang hendak diukur. Ya, bila kita nak mengukur macam meja, ya, so kita berarti guna meteran lah, yang kecil. Tapi tes, yaitu instrumen penelitian yang reliability-nya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi nanti ada yang disebut dengan apa? Pretest ya. Pretest ini di mana sebelum kuesioner itu dibagikan sampel, maka kita uji cobakan ya ke beberapa bagian daripada sampel itu. Ya, bila oke, ya dia reliable maka boleh dilanjutkan. Bila kurang, kita berarti kena perbaiki lagi daripada kuesioner itu. Nah, reliability itu diukur dari koefisien ada dalam 30 misalnya. So berarti saya akan ambil daripada mungkin 10 atau 20 untuk uji coba ataupun atau tes retestnya untuk jadi uji coba penelitian saya ini. Nah, ini untuk bila kita nak buat semacam riset dan juga rumusan masalah ataupun riset tersebut menentukan teori atau framework teorinya, kemudian dugaan sementara ataupun sangkaan sementara atau hipotesis, kemudian collecting data yang kita perlukan untuk dianalisis, kemudian analisis data yang digunakan, kemudian membuat kesimpulan, kemudian juga meneliti kembali setiap bab, ya kita recheck kembali daripada setiap laporan dan melakukan semuanya dengan teliti tentu saja. Ya, nah ini cara untuk menentukan tema terlebih dahulu. Jadi nak buat riset ataupun tesis ya pasal atau tentang misalnya tentang penafsiran Al-Qur'an ya, misalnya ada hukum-hukum ataupun hal terkait dengan sains ya, ataupun tentang histori pun boleh juga ya. Jadi yang pertama ini pastikan Anda milih tema yang relevan. Nah, makna daripada relevan ini adalah memang tesis kita nih mesti relevan, mesti sesuai dengan departemen kita, dengan jurusan kita. Ya, bila tafsir Al-Qur'an dan hadis, so berarti ya tesis kita itulah topiknya ya. Nanti tajuknya mungkin boleh beza-beza gitu ya, boleh ya. Tapi bila kita jurusannya adalah tafsir Al-Qur'an hadis, kemudian tapi di riset kita lebih banyak ke education, pendidikan ataupun juga ke syariah, nanti pasti oleh supervisor itu akan ditolak. Kenapa? Karena tak relevan, tak sesuai dengan departemen ataupun juga jurusan yang diambil, yaitu tafsir Al-Qur'an dan hadis. Oke, demikian juga nanti yang lainnya di yang syariah, perbandingan muqarrar madzhabi, perbandingan madhab, kok jadi ke tafsir, jadi perbandingan tafsir jadinya. Nah, ini kan akan berbeda. Mesti relevan. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak terlalu rumit, maknanya tak pelik sangatlah ya. Namun dapat menghasilkan penelitian yang menakjubkan dan juga memukau. Wah, ini levelnya agak tinggi nih. Jadi riset kita nih memang mesti cari yang simple aja ya. Tetapi memang ada hasilnya, ada novelty-nya, ada sesuatu yang baru yang belum diriset oleh orang lain. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena ada juga yang simple tapi dah banyak orang buat. Atau mungkin rumit tapi banyak orang buat juga, atau rumit tapi tak banyak tapi biasa-biasa, tak ada impact-nya, tak bagus juga ya. Jadi menakjubkan di sini maknanya amazing, tetapi maknanya adalah memang sesuatu yang belum banyak diriset orang. Macam mana banyak risetnya hampir semua udah buat, oke, orang lain udah buat, tapi kita buat juga tapi berbeza dari
perspektif ataupun objek daripada penelitiannya, location daripada risetnya, penyelidikannya, dan juga mungkin daripada masa dalam penyelidikan itu berbeza, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memilih tema ini maknanya topik ketika akan melakukan suatu penelitian memang harus dilakukan dengan hati-hati yang sesuai atau dan disesuaikan dengan minat si peneliti. Nah, jadi selain sesuai dengan jurusan juga dengan apa minat kita, minat daripada pelajar nih, daripada penyelidik nah buat apa ya, macam kalau saya sekarang nih banyaklah di ekonomi dan bisnis, lepas itu histori saya pun suka, falsafah pun saya suka, hadis actually saya suka juga, tafsir pun saya suka, jadi macam suka semuanya ya, tapi bila sekarang ya saya lebih ke Islamic law, syariah, hukum Islam, dan juga Islamic economic and business. Jadi dua bidang itulah yang saya tekuni dan saya memang ajarkan, ya. Ini menentukan tema terlebih dahulu. Jadi topiknya itu mesti kita tentukan. Jadi dalam menentukan judul yang akan digunakan dalam riset, ya, dengan membuat judul peneliti itu maka penelitian yang Anda lakukan akan terarah. Jadi judulnya dia punya tajuk nih, dahada, tapi nanti walaupun dahada tapi bisa jadi dalam di tengah tuh kita tukar ya, kita tukar tajuk kita dengan tajuk lain. Biasanya masih dekat-dekat lah, tak jauh sangat gitu ya. Maknanya oke, ini mungkin perlu diperbaiki, ini arahnya ke sini nih macam ini macam ini. Itu daripada supervisor lah untuk bertanggung jawab ya. Kemudian juga memiliki titik fokus dalam melakukan observasi ya, sehingga penelitian ini sangat membantu dalam menentukan berbagai macam kebutuhan ataupun keperluannya juga. Jadi riset nih, topik yang kita ambil nih mesti semestinya bukan mesti ya, semestinya memang boleh membantu daripada problem ataupun masalah yang ada di masyarakat kita ya. Membantu, kemudian menyelesaikan, memberikan solution bagi problem yang mereka hadapi, dan mereka sangat memerlukan solution tersebut. Oke. Nah, dalam menentukan rumusan masalah untuk riset nih, ya, ketika melakukan observasi, maka penyelidik ini betul-betul mesti memahami apa yang nak dia cari, apa yang nak dia buat riset supaya penelitian akan lebih terarah. Nah, yang paling senang ya kita tanya kepada supervisor, dosen pembimbing, atau dosen yang lainnya, atau mungkin senior, itu pun boleh, supaya kita boleh on the track gitu ya, di jalan yang benar gitu ya. Oke, kemudian adanya rumusan masalah ini juga akan lebih memudahkan. So, kita lebih senang penyelidik ini dalam menyusun laporan hasil daripada observation yang telah dilakukan. Kemudian laporan ini laporan ini report ya. Report ini akan lebih terstruktur ya, rapih tentu saja, dilengkapi dengan adanya poin rumusan masalah di dalamnya. Jadi ada rumusan masalah ya, kemudian nanti sebelumnya ada identifikasi gitu sampai kepada tujuan penelitian. Nah, yang berikutnya ini yang agak-agak sedikit susah sebenarnya ini. Yaitu menentukan ataupun membuat kerangka teori. Actually dia bukan susah, tapi dia kena faham dengan detail apa itu kerangka teori. Jadi kerangka teori ini dia macam satu acuan ya, dari berbagai teori yang banyak yang kemudian kita guna untuk menyelesaikan masalah ya. Saya minum dulu. Nah, itu adalah kerangka teori. Nah, kemudian peneliti ataupun penyelidik ini mestilah memahami terlebih dahulu kerangka teori yang baik dalam membuat sebuah laporan hasil riset ya, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif ya, karena semua itu akan sangat berpengaruh dan cukup penting untuk dilakukan ya, menjadi salah satu hal penting dalam penelitian. Jadi kerangka teori. Jadi kerangka teori ini dia satu acuan. Jadi berbagai teori yang ada yang akan kita gunakan untuk membahas ya, ataupun untuk mengkaji, to analyze objek dari riset ataupun penyelidikan kita. Nah, melakukan perumusan dugaan sementara, jadi kita tentukan daripada hipotesis ya, kita rumuskan hipotesis
sangkaan sementara ataupun hipotesis dalam sebuah penelitian. Ya, so berarti penyelidik ini harus merumuskan terlebih dahulu ya, baru melaksanakan penelitian. Ini kalau yang kuantitatif. Jadi ingat, hipotesis ya, dia hanya ada di penelitian kuantitatif ya. Kalau dia kualitatif, DT-nya itu kualitatif, so dia tidak ada hipotesis ya. Kalaupun ada, dia macam mungkin preposisi ataupun aksioma, itu tapi dia tidak mesti ada dalam kuantitatif ya. Oke, kemudian saat observasi sudah dilakukan, peneliti akan dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya dari hipotesis tersebut. Sebagian hipotesis mungkin saja benar, namun sebagian lagi sudah pasti salah atau kurang tepat. Ya, kalau hipotesis ini kan dia boleh benar ataupun dia juga pun boleh salah juga, karena memang kan berbeza-beza. Ya, misal saya boleh bagi hipotesis bahwa umat Islam di seluruh dunia adalah umat yang sangat dermawan. Nah, sangat dermawan. Dermawan ini maknanya dia baik sama orang. Nah, ini betul tak nih? Ya, kita kena tengok lah. Kita tak boleh mengatakan, oh betul, memanglah Muslim macam tu. Bukan macam, tidak seperti itu. Tapi kita kena tengok daripada, oh yang paling dermawan itu misalnya Singapura, ataupun Indonesia, ataupun Malaysia, ataupun wilayah yang lainnya yang untuk dermawan, yang suka menolong, rajin menabung, gitu ya. Nah, ini untuk apa? Dugaan ataupun sangkaan sementara, hipotesis ya, yang ada hanya dalam quantitative method or quantitative research. Nah, melaksanakan mengumpulkan data yang diperlukan. Tadi dah valid, kemudian dah reliable, sampelnya dah kita tentukan, maka kemudian kita collecting data. Dari mana kita boleh mendapatkan data yang akan kita analisis ya. Jadi setelah membuat hipotesis sebagai sangkaan sementara, maka selanjutnya kita mesti melakukan collecting data ya. Nah, collecting data ini dilakukan di beberapa titik yang memang dianggap sulit ditebak. Maksudnya yang kita mungkin macam risetnya di mana nih gitu ya. So kita ambil daripada sampel ataupun juga dari data yang dah kita tentukan ya. Kalau dia tak gunakan sampel gitu ya. Bila kita tak gunakan sampel, so dia berarti menggunakan juga yang keseluruhan ya daripada populasi. Nah, setelah teknik ini selesai, maka kita boleh menyatukan data yang dikumpulkan tadi dan kita boleh mencari data yang bisa digunakan dan tidak dibutuhkan dalam proses penelitian atau yang kita sebut dengan reduksi data, reduce ya, we reduce the data yang tidak kita gunakan, yang tidak bermanfaat, yang tidak kita pakai ya. Itu nanti ada reduksi data ya. Jadi cara mengumpulkannya ya tadi, kalau kuantitatif ya dengan kuesioner, actually dia boleh juga dengan interview, dengan wawancara ya, interview pun boleh, tapi kita mesti letak di situ daripada hasil interviewnya. Nah, ini yang paling penting, how to analyze data. Ya, langkah melakukan riset kuantitatif adalah melakukan proses analisis data ya. Jadi analisis data ini dilakukan, data yang telah dikumpulkan tadi, kemudian data tersebut dijadikan satu dan dibuat untuk membuat report ataupun laporan ya. Nah, analisis data di sana pasti banyak bahan yang masuk itu dan belum digunakan, maka kita boleh menggunakannya untuk berbagai hal ya. Misalnya apa nih tentang data nih, kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin di microfinance ya dan lain sebagainya. Nah, setelah itu last sekali terakhir itu membuat kesimpulan ya. Jadi selepas proses modal dilakukan, maka selanjutnya membuat simpulan ataupun conclusion ya, untuk mengembangkan atau untuk mengembangkan berbagai macam keperluan dan juga hasil daripada observasi yang sudah kita
lakukan ya. Karena itu simpulan ini berguna bila kita mengetahui isi dan juga makna daripada laporan observasi yang telah dilakukan dalam riset kita itu. Nah, dari sini berarti mestinya dah selesai nih untuk kesimpulannya gitu ya. Tapi biasanya memang kita tengok daripada riset kita apakah ada sesuai, ada betul ya, sesuai dengan apa yang kita sangkakan di awal dalam bentuk hipotesis ataupun yang lainnya. Oke. Nah, ini di 5 nih daripada pertemuan yang di statistik ini. Dan ini yang last screen sharing stop as the share Windows is closed. Screen sharing. Oke. Saya akan lanjutkan yang ke-6. Ini adalah yang topik kita terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke topik terakhir, saya tengok dulu nih di ini kemarin di syariah ya, sekarang di BTH ya. Oke, yang terakhir ini terkait dengan sama riset metodologi juga, dan juga kita bisa diskusi tentang kuantitatif, statistik, dan juga riset metodologi ya. Ini ada yang ke-6, 765 cap ya. Yang September, ini yang Mei. Saya rasa yang ke-6 pun sama nih ya. Di pertemuan yang kenal, ini ada yang ke-6 itu kita guna di Microsoft Excel ya. Kemudian juga kita pun boleh guna di untuk yang SPSS ya. Ini statistik dengan Microsoft Excel ya. Oke, ini ada tambahannya. Ini cukup banyak juga nih ya di Microsoft Excel. Ini panjang nih, lumayan ini ya. Nah, tapi saya nanti saya hantarkan. Saya hantar di sini, tapi nanti saya akan share juga supaya nanti pun paham ya, walaupun dia hanya di 2 variabel untuk yang Microsoft Excel ini ya. Saya akan share screen kembali. Kemudian ini ya. Kang, update ya kuncinya. Oke, sampai jam 5:30 genap. Oke, ya. Ini adalah Microsoft Excel menggunakan statistik menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, kita akan tahu mungkin ustaz dan ustaz semuanya udah biasa menggunakan ini. Abdi udah 5:30 ya. Tinggal kunci doang banyak. Ayo kunci mohon atau ya. Siap. Nah, saya akan share ini sekilas saja karena ini memang sekarang data banyak sangat, karena SPSS pun dah simple ya. Ini statistik menggunakan atau dengan Microsoft Excel. Ini saya bagi cepat ya. Pertama mulai dari ini udah banyak nih ya. Chat. Oke, streamingnya saya akan selesaikan dulu.